Di sini bersama Tahlilintar. Senang saya kembali bertemu dengan Anda semua. Terima kasih telah klik video ini dan menonton lagi video saya. Jangan bosan-bosan, walau muka saya nggak bosan ya. Maaf ya, openingnya nggak lebay, nggak terlalu excited, nggak teriak-teriak. Mari kita buktikan dengan opening yang biasa saja punya banyak subscriber. Yeay. Ayo, selamat datang lagi di Tahlilintar. Kita tutup sekarang di Indonesia. Kaget kan? Enggak ya, nggak kaget kan maksudnya? Yo, ya jadi kita nggak gitu kan, kaget. Capek. Udah tua. Iya bentar. Drop 'em out, let me see them titties. Don't take long, look at those tiggle bitties. Areolas looking nice, nipples looking real pretty. Ngapain? Reza Arab. Instastory. Iya. Muter-muter ya. Iya. Soalnya channelnya udah nggak laku. Ya. Seneng nih saya nih sama Reza Arab Octavian yang membuat gua sangat-sangat senang. Terima kasih atas kejujurannya. Iya. Kenapa coba? Apa bedanya? Apa bedanya? Lu nyakitin orang enggak? Lu merugikan orang lain tidak gitu. Iya. Apa yang mereka benci dari pilihan hidup lu sih? Mereka tuh maunya tuh kita tuh sama mereka gitu loh. Maunya tuh gitu. Terus untuk apa ketika guru-guru dan orang-orang motivator berbicara di seminar mereka, jadilah yang berbeda. Ya kan mereka nggak denger. Buat datang ke seminar aja nggak bisa. Mungkin Gimana dong? orang-orang yang berbeda malah orang-orang yang nggak pernah datang ke seminar ya. Karena kita tahu isinya bullshit. Iya lagi bener ya. Ngapain gue dengerin orang yang mungkin pengalamannya nggak seberapa, tapi sotoy aja gitu. Itu tolol. Gitu. Dan gue tahu orang-orang yang begini mah memanfaatkan kalau ya lihat nih, gue tuh udah ngelewatin banyak tapi lihat gue sekarang, gue tuh rapi. Kontol anjing. Aduh, enggak gitu sih, gitu kayak. Jadi mana otentik lu untuk menyatakan kalau lu dulu pernah ngalamin banyak proses gitu. Tapi yang gue lihat di atas panggung kayak kalau ada yang motivasi lu harus menjadi seseorang yang punya karakter, tapi karakter dia sama seperti motivator lainnya. Jadi kayak Kontol anjing, memek, ngentot, tai, bangsat. lu seriusan ngomongin karakter orang gitu, tapi cara lu ngomong di seminar gitu, di seminar-seminar motivasi sama seperti motivator lain. Jadi kayak Bingung kitanya ya kalau ngeliat kayak gitu. gue mau mending dengerin Gofar Hilman, gue mending dengerin lu ngomong gitu yang menurut gue kadang-kadang apa ya, kalau dari lu tuh kayak fuck lah gitu. Gue sih begini, ya simple. Cuman untuk ada orang yang berani ngomong gitu di atas panggung, ditonton dengan orang anak-anak yang masih merasa kalau public figure harus ngomong yang baik-baik aja gitu, jadinya kayak gue lebih Ya itu respect stigma yang gitu. yang gua nggak suka dibentuk. Yeah. Yang kayak gitu-gitu tuh yang harus baik-baik itu adalah yang mendidik. Tolol. Oke, silakan tanya follower gua apa yang sudah mereka dapatkan dari gua. Orang-orang yang santun-santun itu menghasilkan orang-orang yang nyerang lu. Dan nyerang gue. Gantian aja. Sedangkan orang-orang yang suka sama kita berdua tidak pernah menyerang. Chill aja. Aja bro. Ada nyerang orang. Yang ngomong tuh yang oke, aku sekarang lagi mau buka puasa bareng sama teman-temanku. Aku bakalan oh ya udah maghrib, aku sholat maghrib dulu ya, yang gitu-gitu. I can do this. Gua nggak bisa nih begini tuh. Ya, gimana Rap? Gua jarang nyenggol orang kecuali disenggol duluan gitu. Jarang banget sih. Kalau gue sih sekarang kadang-kadang kalau udah gatel banget gitu kayak Awkarin gitu. Lu tau gak sih orang demo yang turun ke jalan itu semua sedang memperjuangkan pasal-pasal Benar. karet gitu untuk dihapuskan. Betul. Gitu kan. Dan Awkarin menggunakan pasal karet ini untuk menghukum orang itu kayak, lu ngerti esensinya gak sih? Kemarin parah banget. Iya kan? Iya. Gue gak ikut demo, Rap, tapi gue tahu esensinya apa gitu. Gue gak pernah kayak keluarga gue pengen nyokap gue mau dibunuh lah, mau dikatain orang tua tidak bisa mendidik anak lah, segala macam. Tidak ada satupun Rap yang gue masukin penjara dengan UU ITE. Gue sampai detik ini enggak sih, Iya, kayak buat apa Rap? Itu output yang paling childish yang pernah gua tahu sih. Iya. Childish. Dan buat apa menghukum orang yang no life? That's it. Nggak, lo ngapain gitu? Apa? What do you want to achieve gitu loh? Gue nggak suka sama Vicky Prasetyo gitu. Who's that? Ya kalau lu ya emang ya buat apa sih Rap, lu tahu juga ngotor-ngotorin memori lu gitu. Siapa sih? Itu loh yang
Yang menyatakan cinta ke istrinya waktu mau nikah lompat dari helikopter. Aku sudah buktikan tidak ada layak lagi wanita di dunia ini selain kamu yang aku persunting jadi istri. Nggak tahu gue, men. Yang vikinisasi, yang Inggris. yang ya mainin istilah-istilah gitu. Men, gue nggak tahu. Ya jangan, nggak usah Iya, tahu, iya. nggak usah tahu udah. Gue masih punya banyak teman yang lain bisa gue kenalin tapi nggak usah dia. Oke. Gitu ya. Ya kayak gue nggak suka sama dia kayak ya udah gitu. Gue juga tidak pernah bikin akun alter terus gue katain dia di. Iya, Ya udah gitu. Gue mendingan main Fortnite dah. Ya iya, kebencian yang terjadi itu cuma karena kita berbeda gitu. Dan itu dia kenapa banyak orang yang takut untuk berbeda sih, Rap. Kalau di judge. Ya iya. Iya. Hey, thank you Rap, lo mau ngobrol-ngobrol di YouTube yang sampah. Nggak apa-apa, gue juga masih di tempat sampah. Dapat brand lagi. Sama saya juga. Tapi nggak jahatin orang intinya. Iya. Gitu aja sih. Iya. Gitu, gue sering bingung. Jadi kayak apa ya? Kayak orang-orang itu pengen punya karma kebaikan tanpa berbuat kebaikan. mati aja goblok. Iya. Mati aja. Thank you Arab. Terima kasih untuk menunjukkan ke orang-orang kalau rezeki itu bisa datang karena Anda cuma sekedar berbuat baik. Kebaikan itu harus dilihat orang. Kebaikan itu harus orang tuh recognize kayak dia lihat deh, dia ngasih nasi bungkus ke masyarakat gitu. Ya orang tuh harus tahu gitu. Selebgram kan diketahui turun dalam aksi mahasiswa yang melakukan demonstrasi di gedung DPR untuk membatalkan pengesahan RUU KUHP yang dinilai tidak mewakili suara rakyat. Wanita yang kerap disapa ini membagikan 3.000 nasi kotak. Hal-hal kecil kayak gini bisa lo lakuin tiap hari tanpa ada kamera yang nyala itu sebenarnya banyak banget, Rap. Gue cuma cerita dong. Apa tuh? Waktu itu zaman masih tabungan gue paling cuma 2 juta lah tabungan gue. Terus ada email masuk gitu. Iya. Halo Reza. Ini pasti dia akan nonton. Mamanya juga pasti akan nonton. Tante namanya Mawar lah. Terus dia ini ngefans banget sama kamu, dia ulang tahun, bisa nggak kamu ke rumah? Gini. Terus dikasih alamatnya. Terus ya, men, email kayak gitu kan banyak ya, gitu. Terus waktu itu gue kayak, oke, rumah alamatnya di Pondok Indah gitu. Terus gue kayak, ya udahlah, gue kesana, gitu kan. Oke tante, gue kesana ya. Di otak gue kayak bukannya mengecilkan atau apa, cuma kan sampai orang email berarti gue kayak, ya paling nggak gimana lah, gue juga nggak mikir dapat duit, emang dari kosong aja. Naik motor nyampe, ini rumahnya anjing, kayak mall anjing udah masuk ya udah rayain happy birthday, surprise, anaknya kaget apa segala gitu. Terus udah gitu ngobrol, pulang dikasih kantong coklat nih gini buat kamu. Ya udah pulang, nyampe rumah gitu, terus gue buka kan, gue kayak coklat. Terus buka atau kotak lagi, set duit anjing. Berapa Rap itu, Rap? Puluhan lah. Itu gue kayak gue tutup lagi, gue lempar. Gak bisa begini, tante. Ini apa? Iya itu buat kamu, katanya kamu udah baik banget gini-gini, nggak nanya harga, nggak ngasih harga, nggak ngasih angka, nggak ngasih apa-apa, tapi kamu datang katanya. Gue kaget tuh, anjing. Dan sekarang artis itu banyak yang meet and greet berbayar ya. Gue aja nggak pernah meet and greet, Cok. Kecuali kalau memang lagi ada acara WG plus misalnya siangnya mau meet and greet sekalian aja gitu. Iya, bukan gue yang bikin sendiri, gue minta bayar. Nggak pernah. Ya maksud gue tuh, abis itu relasi gue jadi baik. Dan waktu itu kayak anaknya dibully di sekolah juga, gue samperin ke sekolahnya gitu. Orang yang sama juga gitu. Dan ya kan dia juga ngasih duit lagi, tapi maksudnya gue juga nggak berapa apa-apa. Sekarang relasi baik, ya itu orang tua yang tadi nyuntik ke e-sport gue, man. Can you imagine that? Abis ini di luar kamera gue akan bilang dia siapa. Fuck, anjing, tapi emang lu tau gak sih, Rap, kayak orang-orang Cuman kayak gitu, sesimpel gue datang ke ulang tahun doang aja. kayak apa ya, orang-orang yang mencoba untuk fokus di vertikal ya. Terus akhirnya nggak dapat rezeki. Itu kadang-kadang tuh irinya sama orang-orang yang ibadahnya tuh horizontal gitu. Tapi kenapa orang-orang yang sering ibadah tuh irinya sama orang-orang kayak gua gitu? Ya mungkin mungkin semua gue memahami kayak semua musibah gua mungkin karena gua kurang taat ke vertikalnya gitu. Dan gue tidak pernah iri dengan lu orang-orang yang vertikal yang dapat rezeki lebih dibanding gue gitu. Tapi ketika ada orang-orang vertikal yang belum dapat rezeki, tiba-tiba nyalahin orang-orang kayak kita, Rap. Iya, dibilangnya. Iya itu dikasih nikmat di dunia, ntar juga hancur gini. Ya Allah. Ya lu kurang jahat apa? Ya, gitu. Orang, emang lu ngarep hancur. Gua aja ngerasa kayak gue aja gak pernah ngedoain orang seburuk itu, Tawar. Ngoblok lu. Bahkan gue tidak pernah ngedoain buruk ke orang. Jadi ini posisinya, tolong jelasin ke gue gitu, kalau memang lu begitu mengagungkan yang maha kuasa gitu,
Kenapa lu mengecilkan rezeki-rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ini, yang dikasihnya nggak buat lu gitu. Kalau believe nih sama Tuhan nih, tapi Tuhan ngasih rezekinya nggak ke lu, tapi kayak orang-orang lain gitu. Tapi kenapa lu iri? Ya, kok introspeksi lah, Jing. Iya, ya mungkin karena lu pamrih. Orang-orang yang jadi artis itu bukan orang-orang yang pengen jadi artis. Orang-orang yang dapat rezeki adalah bukan orang-orang yang pamrih ibadah. Mungkin ya, menurut gua ada beberapa orang yang pengen terkenal, tapi slotnya lagi dipakai orang. Iya, misalkan Tuhan tahu nih kalau dia terkenal, dia pasti so religius. Oh, tai. Iya benar. Tapi slot di atas nih, slot di dunia artis sudah ada yang begitu. Ya orang kayak lu nggak kepake, tunggu giliran. Tunggu giliran. Belum giliran lu, coy. Gue tuh selama ini berteman tuh hampir sama orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran aneh sih. Menurut lu gua aneh? Nggak? Iya, lu aneh. Hah? Ya lu aneh lah. Kenapa? Di sisi? Semua. Yang aku aneh yang? Tanya Wendy dulu. Aneh lu. Udah lu tuh aneh. Dari orang miskin. Jadi YouTuber gaming. Terus tiba-tiba sempat punya klub. Terus tiba-tiba sekarang musik. E-sport, tim e-sport, aneh nggak menurut lu? Punya musik label? Punya, iya. Aneh nggak? Buat orang-orang yang ngikutin kata orang tuanya, aneh tahu lu tuh. Kamu harus jadi pegawai kantoran ya dengan gaji mapan. Ya, lu tuh ngeliat itu kayak, ya ini orang ngapain sih? Gitu. Kemarin YouTuber, sekarang kamu musik. Mana sih hidup lu tuh nggak konsisten? Nggak. Tapi duitnya konsisten nggak, sumpah. Duitnya masuk terus, nggak pernah ngurang, gue bingung dah. Ih, serem banget. Iya, itu kayak lu tau gak, gua tuh sering ketemu orang-orang aneh ini dalam arti gini, banyak orang yang gue lihat gitu ya. Ada yang emang pemikirannya aneh, ada dengan pilihan-pilihan hidupnya yang aneh, ada dengan kebiasaan-kebiasaan yang aneh, ada yang simply dia tidak aneh, tapi dia blessed gitu. Oke. Kayak misalkan, gue tuh nggak bisa iri sama lu, Rak. Hah? Ya, memang harusnya iri. Kan, ya kalau lu banyak orang benci sama lu karena iri kan? Nggak tahu, nggak pernah. Iya, karena ya menurut gua mereka tuh iri sama lu karena mereka sudah kerja keras tapi nggak punya duit sebanyak lu. Ya pantas lu nggak seorang iri, gimana? Iri? Thank you, Rah. Thank you sudah. Pantas lu mikirin orang mulu, waktunya kebuang, bego. Iya.